Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam tentunya yang utama yang harus kita jaga dengan akidah yang lurus. Dan di antara bentuk akidah yang lurus adalah mengimani Allah di atas aras. Dan dari sebab kita mengetahui, mempelajari, mengimani Allah di atas aras, maka harusnya akan hadir satu kondisi di dalam diri kita, yaitu takut kepada Allah, khasyatullah. Dan takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Karena takut, kalau didefinisikan secara bahasa, itu satu keadaan di mana kita itu gentar, khawatir, pedih, dengan berbagai macam bahasanya. Tapi ketika konteksnya adalah takut kepada Allah, maka kita takut kalau Allah itu menjauh, kita takut kalau Allah itu memberikan adab kepada kita, kita takut kalau Allah itu murka kepada kita. Sehingga yang terjadi kalau takut kepada makhluk, kita menjauhi makhluk itu. Kalau takut kepada Allah, maka tidak ada pilihan kecuali kita mendekat kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan fafirru ilallah, maka larilah kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, kita lari menuju Allah. Beda kalau takut sama makhluk, takut sama setan, takut sama harimau, takut sama ulo, kita lari menjauh. Maka kalau kepada Allah tidak mungkin kita bisa menjauh, dan tidak benar kalau kita menjauh. Artinya rasa takut itu harusnya mendorong kita untuk mendekat, bukan menjauh. Makanya Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka. Takut kalian itu kepadaku jika benar-benar kamu itu orang beriman. Maka di sini Allah menyatakan bahwasanya takutnya orang beriman itu mendatangi Allah, bukan menjauhi Allah. Dan kita dilarang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, al-khauful ladzi yaj'aluka tahrubu minallah ilallah. Rasa takut yang benar itu adalah rasa takut yang menjadikan kamu tidak lari dari Allah, tapi lari menuju Allah. Sehingga ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada Quran surat Ar-Rahman ayat 46, orang-orang yang punya rasa takut yang benar, waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang punya rasa takut yang benar, maka akan mendapatkan kedudukan di sisi Rabb-nya, yaitu ada dua surga yang disiapkan. Nah, dua surga yang disiapkan ini tadi saya cari tafsirnya. Dua surga itu apa? Itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dua surga itu surga yang memang ada dua. Jadi orang pada umumnya dikasih satu, maka orang yang punya rasa takut kepada Allah dikasih dua. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu orang yang takut kepada Allah, maka dia hidup di dunia itu akan bahagia, kayak di surga, tidak pernah stres, tidak pernah sedih, tidak pernah sampai bunuh diri, itu tidak pernah putus asa. Hidupnya damai, ayem, karena dia paham semua yang dia jalankan itu berlandaskan pada rasa takut yang benar kepada Allah. Tapi sebaliknya orang yang tidak punya rasa takut pada Allah, emang gelisah. Mergone apa? Dia yang halal tidak mau, maunya yang haram. Begitu kena yang haram, dia nggak bisa lepas, mau keluar nggak bisa. Mungkin ditarik lagi sama temannya, mungkin ditarik sama hawa nafsunya, mungkin didorong sama setannya. Maka itu surga yang pertama, yaitu kebahagiaan di dunia yang berbeda dengan orang pada umumnya. Makanya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah yang sangat besar, itu hidup di dunia itu orangnya santai, nggak gerusa-gerusu, nggak kemerungsung, nggak ngoyo gitu. Ada subuh malah boleh dunyo gitu. Ya bukan nggak boleh, tapi kan sholat dulu gitu. Apapun profesi jenengan nek dan subuh kok nggak berhenti salah. Buat jenengan jenderal salah. Namun namun burung itu tambah salah mulai. Buat jenengan sapam tetap kudu sholat sih. Tidak bisa dengan meninggalkan sholat hanya demi dunia yang
nggak seberapa. Bahkan saya sedih ketika kita mau ke masjid, sebagian kaum muslimin itu malah golek sampah gitu. Berarti kan dunia pun yang dia cari itu dunia yang sangat rendah di sampah. Ini sampah apa mas batangan kok Pak? Nggak ada. Adanya di sampah itu. Artinya seorang mukmin harus berpaham bahwasanya keadaan yang terbaik dari seorang hamba itu surga. Yang pertama yaitu bisa menikmati indahnya ibadah, bisa senang ketika dipanggil oleh Allah. Nek itu belum bisa di hati kita, monggo bertanya. Mungkin kita belum punya rasa takut yang baik sehingga surga yang di dunia itu kita belum dapat. Nah kemudian yang kedua ya, surga yang di akhirat. Nah itu dua tafsirnya. Kemudian disebutkan pada sebuah hadis Nabi SAW bersabda tentang orang yang takut kepada Allah, la yadkhulun nar rajulun yabki min khasyatillah hatta ya'udal laban fis sar'i. Tidak akan masuk neraka orang yang nangis karena takut kepada Allah hingga susu itu kembali ke putingnya. Artinya benar-benar orang yang punya rasa takut kepada Allah dengan benar itu genah pasti masuk surga. Sampai Nabi bersumpah tadi itu, nek kuwi ora bener kudune susu iso dibalekke ning gone sapi sing diperah. Kan enggak bisa. Itu hampir mirip kayak sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Innalladzina yastakbiruna an ayatillah, orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Mereka la tufattahu lahum abwabus samawat, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta masuk lubang jarum. Jadi Allah akan persilakan orang kafir masuk surga kalau bisa unta niku mlebu ning bolongan itu. Tidak mungkin. Itu sebuah majas yang hiperbolik, yang menyangatkan dan maknanya negatif, yaitu tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu dan Allah, hadis ini mirip dengan ayat itu, bahwasanya orang-orang yang benar rasa takutnya, benar-benar takut kepada Allah, tapi takut yang benar, maka dia pasti masuk surga. Nek kanthi ra mlebu surga, itu syaratnya siji, enek susu sing iso balik meneh ning sapi sing diperes. Gak mungkin ada. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan man yabki min khasyatillah, di antara tanda takutnya seorang hamba kepada Allah itu adalah dia nangis, dalla ala hayatil qalbi, menunjukkan hidupnya hatinya, bukan keras, bukan mati, bukan sakit. Waman hayya qalbahu amina minan nar, orang-orang yang hatinya hidup, hatinya lembut, ada majelis ilmu nggak lari, nggak kabur, dia dengarkan, dia ingin hidup hatinya, maka itulah tanda orang yang selamat hatinya, dan biasanya orang seperti itu selamat dari neraka. Makanya dengan pengen kayak begini, salah satu cara di antara sekian cara yang bisa saya sampaikan itu dengan sering-sering mendengarkan itu murotalnya imam-imam haram, dengan cari momen-momen ketika beliau nangis. Banyak imam-imam haram kalau imami apa itu sholat tarawih itu nangis. Nah terus dia golek itu ayatnya, pas dia nangis itu surat apa ayat apa, dengan baca terjemahannya, syukur-syukur tafsirnya. Di situ kalau hati kita itu nggak keras, terus dengan ulang-ulang ayat itu sambil ditonton delok mereka nangis, itu insya Allah kita akan ada dalam kondisi yang sama, yaitu sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati kita nggak keras. Tapi nek delok ngono kuwi ngopo datang nangis barang, nah ini berarti wong sing ra cetha. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti bedanya orang yang hatinya baik dan hatinya keras itu kelihatan. Contoh ya, contohnya pada satu kajian itu namanya kajian jam 8 sampai jam 9. Berarti kan sudah tidak ada kewajiban sholat setelahnya kecuali nanti subuh gitu. Nah itu singkat cerita begitu sudah selesai, saya pimpin doa atau saya berdoa minta untuk diaminkan. Mikir saya ketika doa itu banyak baik, ya, namanya doa harus di sini baik toh, dan lengkap benar. Harusnya orang beriman itu senang, harusnya, karena isinya kan doa kebaikan buat kaum muslimin, orang tuanya, anak-anaknya, bahkan negerinya, negaranya, terus negara kaum muslimin lain, minta surga, bebas utang, sehat,
komplit. Dari cara dengan prasmanan ning kawinan itu menune ora mung biasane piro 5 napa pinten boten 35 nek perlu dadi kabeh enek dari mulai sing makanan ringan, makanan berat, sing berkuah, sing garingan, semua minuman halal enek, sing es teh, sing kopi, sing susu komplit gitu. Nah, tapi apa fakta di antara sebagian orang yang hatinya bermasalah ini, justru bukannya kemudian senang, tapi yang terjadi malah menyebarkan. Nggak bagus tuh situ. Harusnya kalau apa istilahnya, memang pengen kebaikan ya kudune ngomong langsung rawani, tapi menyebarkan kepada jamaah kudune donga rasa suwe-suwe. Nah, kudune donga rasa suwe-suwe. Padahal itu sudah kondisi di mana tidak ada. Nek kayak gini kan mungkin pengen kerja, pengen apa sebelah masuk gitu kan, itu masih bisa dipahami lah. Makanya saya naik subuh ini ya nggak mau juga lama-lama. Ini kok jam 4:30, 4:30 ya, termasuk saya ya kantor ya kan. Biasanya saya paling masuk 1/2 jam. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nih. Termasuk nanti ada lagi ya, kita misal umroh ke mana itu tanah suci gitu kan. Umroh ke tanah suci itu kan tarweh. Nek tarweh pada sholat witir menjelang salam itu ada kunut witir. Kunut witir ya Imam Haram niku nek jenengan tingali dawa-dawa, Pak. Dan doanya bagus-bagus, dan imamnya pas doanya bagus-bagus itu rata-rata kebanyakan nangis, apalagi di 10 malam terakhir itu nangis kayak cah cilik-cilik ini, kayak bayi atau cah cilik kehilangan pelindungan. Nah itu kan hal baik tuh. Nah, kita tiru, kita bawa ke Indonesia gitu. Begitu kita bawa ke Indonesia, makanya saya suruh imam tarawih saya pakai kunut gitu. Awalnya ya dengan semangat seperti Imam Haram. Nah, harapannya jamaah itu bisa menikmati, tapi ya terkadang ada sebagian kaum muslimin itu kayak yang saya bacakan ayatnya tadi, fi qulubihim marad, dalam hatinya itu ada kondisi-kondisi yang sakit, ada hati-hati yang kemudian tidak tulus gitu. Akhirnya ya awalnya ya amin, dan terakhirnya amin wais. Padahal sebenarnya ya gak lama, paling 5 menit. Mantep 5 menit ya kesel mas ya, daripada nanti jenengan berdiri di padang pasar yang mana berdiri itu makin lama ketika kemudian banyak dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu dan rahmatullah Allah perlu dengan hayati pentingnya belajar sering-sering berlama-lama dalam berdiri dalam sholat, agar di situ menjadi indikasi jenengan punya hati yang takut atau enggak gitu loh. Kalau jenengan mau tahu yang namanya Utsman bin Affan itu enggak setiap hari memang, tapi sering beberapa kali beliau itu tahajud cuma sak rakaat tok. Ini berarti sholat apa? Sholat witir. Tapi yang dibaca apa? Al-Baqarah sampai An-Nas sekali tok. Begitu dari malam sampai menjelang subuh sak rakaat tok. Begitu duduk salam selesai cukup gitu. Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah cobi gitu. Saya tidak minta untuk sama seperti itu, paling tidak tuh ketika jenengan dihadirkan orang yang berdoa, doanya baik-baik, jenengan tinggal ngaminkan. Napa melih piyaine sing donga niku ya wis nganggo tenaga urate metu gitu kan, bareng ngaminke lho protes. Dan insya Allah tidak lama, tidak ada doa sampai setengah jam, tidak. Paling 5 menit, 10 menit, dan disitu banyak kebaikan. Makanya setelah protes-protes seperti itu yang saya dapati justru cerita sebaliknya. Orang tersebut yang bersangkutan anaknya inilah, istrinya itulah gitu. Makanya itulah hikmah pentingnya kita memahami Allah di atas arsy, sehingga menghadirkan rasa takut, sehingga rasa takut itu ketika diwakili dengan doa-doa yang baik kita menangis. Makanya bahasa Nabi tadi jelas. Nabi tadi sangat jelas mengatakan man baka min khosyatillah. Siapa yang bisa nangis karena takut kepada Allah, yang atas layat kulunna rajulun baka yabki min khosyatillah. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dan dengan sebab itu dia menangis. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah dan makhluk itu dibedakan jelas. Tadi makhluk itu kalau kita punya rasa takut kita lari, tapi kalau kepada Allah, kalau kita punya rasa takut kita itu mendekat. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin."
Yang namanya setan itu menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Loh, kita manusia dibodoh dari setan dengan kawannya. Kawannya apa ya? Iblis, ya jin segala macam yang ngomongnya terus jadi gendruwo, pocong, tak piturute. Padahal niku sakjane ya mereka itu dibodoh dan dibodoh sesuai dengan logika masing-masing tempat. Ada sing dibodoh gendruwo, pocong mergone wong matine dipocongi. Mungkin nek wong Cina ya dadi vampir, mungkin nek Cina dadi vampir nganggo kotak bunder niku. Nek wong bule dadi vampir nganggo jas gitu kan. Maka semua bentuk itu ya kelakuan syaitan. Tapi apa Allah katakan di sini? Wala fala takhafuhum, ora usah wedi wong setan. Inna kaida syaitana kana dhaifan, dengan ta'awud lunga, dengan bacakan ayat kursi lunga, dengan menyebut nama Allah yang banyak lunga, dengan bacakan Yasin ayat kursi lunga, dengan bacakan kul yang 3 niku lunga. Dan banyak orang cerita ke saya macam-macam ceritanya sing intine mengindikasikan nek dia itu delok setan, delok gendruwo, delok pocongan, delok macam-macam. Tapi nek kita datangi, kita verifikasi tempatnya juga ada nih. Enek sing ngomong nek ning papringan mambu kecing, ngomongnya ning kono enek gendruwo ngentut, macam-macam. Terus nanti ada sendang tanggal sekian, bulan sekian, pasaran sekian, pasaran iki nanti enek danyangnya teko. Parani yo enek, tapi wong nyajeni oke. Makanya orang-orang yang terjebak pada rasa takut yang salah akan menghadirkan satu keadaan yang fatal, yaitu apa? Kesyirikan. Dan itu yang diinginkan setan. Wadiose barodi wengko nyedao. Dan itu nek jenengan mau melihat dari sisi politik itu juga sama. Tahun sebelum PKI meletus itu dibikin rasa takut masyarakat. Takut apa? Takut miskin, takut lapar, makanan dijelekke, digawe susah masyarakat. Agar apa? Agar mereka condong kepada partai itu. Begitu condong kepada partai itu, pengikutnya banyak, merasa menang, ingin menguasai negara. Cara paling gampang gimana? Jenderalnya yang kemudian masih setia untuk menjaga negara agar tidak berpaham komunis dipateni. Itulah setan gaya manusia. Makanya di dalam Quran surat An-Nas itu setan itu modelnya 2. Setan dalam bentuk minal jinnati, dari jin, wanas, dan dari setan manusia. Makanya tadi saya katakan orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka ketemu dengan orang beriman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketemu orang beriman mereka mengatakan aku ya iman kaya kowe. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim, mereka berpisah dari orang-orang beriman menuju setan-setannya, ila sayatinihim, kepada teman-temannya yang sesama setan dari kalangan manusia itu, qalu inna ma'akum, dia berkata aku kaya kowe. Inna manahnu mustazibun, aku mau ampun mau ngaji kae mau gojekan, mau basa-basi. Allah yastahzi'u bihim wa yaqutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah buat dia senantiasa terjebak dalam kesalahan terus-menerus dan Allah menghinakan dia. Ulaika alladziina istarau ad-dhalalata bil huda, itulah manusia-manusia yang tidak bisa membedakan mana petunjuk mana kesesatan. Dia bertransaksi menjual hidayah yang benar dengan kesesatan karena pengen dunia, dan mereka bukan orang-orang yang mendapat hidayah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ditutupnya dua, tapi poinnya orang-orang yang punya rasa takut dia akan berhati-hati di dunia, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah akan penuh semangat, dia akan menjauhi hal-hal yang haram, dan kalaupun dia dikasih amanah sebagai apapun maka dia akan jaga amanah itu sebaik-baiknya. Dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pembahasan tentang ini masih banyak dan masih bagus untuk digali. Harapannya akan menumbuhkan keimanan yang baik, hati yang lembut, sehingga kita hidup di dunia bisa berhati-hati. Nah, orang-orang yang berhati-hati di dunia itu adalah orang yang bertakwa, dan takwa yang terbaik itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, sehingga dengan takwa itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan pernah mati kecuali di atas keislaman dan ketakwaan yang baik, dan surga uiddat lil muttaqin, hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi.